Hi, welcome back to Ninot channel. Alright friends, how are you today? I hope you are really good. Dan semuanya yang masih sibuk dan bekerja di luar ruangan atau luar rumah, jangan lupa untuk menjaga diri kalian dari penyebaran virus corona dengan cara menggunakan masker. Setelah kembali dari beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan sampai bersih. Kalau perlu mandi juga, agar kalian terhindar dari virus corona. Alright, episode kali ini saya ingin merespon atau menilik bahasanya, menilik gambar-gambar tentang sindiran kehidupan di zaman sekarang. So, sebelum saya memulai untuk melihat gambar-gambarnya, jangan lupa buat kalian untuk like video ini, comment, dan juga subscribe Ninot channel. Setelah itu kalian juga bisa follow my Instagram @nidom.he biar kita bisa semakin dekat. Alright guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke gambar yang pertama. Let's check them out. Oh, di sini kita ada gambar seperti what humans or a zombie might be, right? Itu artinya apa? I guess that it's like phone addicted, right? Ini adalah seperti kecanduan mobile phone atau handphone. As you know guys, di zaman saat ini semua orang, saya dan Anda juga manusia candu handphone. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik kita pasti memegang ponsel kita. Baik itu buat games, buat bisnis, or buat fun, buat tugas dan lain sebagainya. Apalagi sekarang masa pandemi yang membuat semua aktivitas di luar ruangan jadi berubah menjadi digital. Phone is the one of important stuff for our life. Gambar nomor 2. Di sini ada seperti perahu yang hampir karam terkena badai, dan di situ juga ada beberapa orang yang sepertinya entah membuat perahu kecil di atas perahu besar yang hampir mau tenggelam ya guys. Menurut kalian apa sih artinya? Well, oke, saya bisa menyimpulkan dari gambar ini kurangnya kekompakan dalam teamwork, right? Jadi mereka kita anggap sebagai satu tim yang sedang bekerja, tapi bekerja untuk diri sendiri, atau bisa dibilang selfish atau egois. Jadi mereka bekerja untuk menyelamatkan diri sendiri, bukan memperbaiki perahunya atau memberikan perahu baru dari bahan yang ada untuk mereka semuanya. Kali keegoisan dari setiap tim, it's not good. Oke, itu sangat buruk sekali, apalagi buat kita yang bisa disebutkan sebagai mempunyai teamwork. Maka contoh kasus seperti ini tidak perlu dilakukan. Oke, itu hanya akan membunuh kita, menghancurkan kehidupan kita. So, stop be selfish. So, next gambarnya ada seorang anak kecil di tengah-tengah menginjak bola seperti itu, atau mau main bola, tapi di roundnya, di kelilingnya itu ada beberapa anak yang sibuk dengan ponselnya masing-masing. Do you know what does it mean? Alright, it means that kurangnya anak bersosialisasi di zaman sekarang. Banyak dari anak-anak yang malah sibuk dengan urusannya sendiri, dengan gadgetnya sendiri, dengan mainnya sendiri. Bagi kalian yang kelahirannya tahun 90-an, hal yang paling indah adalah bisa bermain dengan teman-teman, right? Without gadget, without electronic or be something like that, right? Jadi di zaman sekarang, saya pun merasa sangat kasihan buat anak-anak milenial zaman sekarang yang masa kecilnya itu harus terlalu fokus dengan
elektronik, dengan mainan sendiri gitu, tanpa dia berkomunikasi, belajar berkomunikasi, belajar berinteraksi, belajar bersosialisasi dengan teman-teman di sekitarnya. Oke, itu akan sangat bisa membangun rasa. Oke, next. Ini ada dua cowok, yang satu dia berdiri dengan gagah sambil membawa panah, dan yang satunya lagi dia tampak lemah dan di belakang punggungnya itu banyak panah yang menusuk ke punggung dia. Adalah menggambarkan sosok yang pengkhianat. Arti dari gambar ini adalah kita sebagai manusia yang bersosialisasi, yang mempunyai teman, please stop saling menusuk, saling merugikan, saling mematikan orang-orang di sekitar kita. Oke, jangan jadi orang yang pengkhianat, pecundang, dan sebagainya. Please, sebuah hubungan yang baik, yang sehat dengan teman kalian. Jangan sampai kalian menjatuhkan salah satu pihak untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi. Ingat, orang baik itu adalah dia naik tanpa harus menjatuhkan, dia besar tanpa harus menginjak orang lain. Next. Seseorang yang sedang tertidur tapi di bawahnya itu kayak uang berjatuhan gitu. Jadi gambar ini menurut saya mengandung arti atau filosofi, menggambarkan bahwa banyak dari kita manusia yang kerjanya hanya bermalas-malasan, hanya tiduran, hanya ongkang-ongkang kaki, tapi dia ingin menjadi orang yang kaya, bisa menghasilkan uang tanpa dia bekerja dengan keras. Itu adalah it's nonsense. Itu tidak dibenarkan. Remember that every single person must work so hard so they can have like the happiness of life. Bekerja dulu yang keras untuk mendapatkan kekayaan. Oke? Tanpa bekerja keras, kita tidak bisa menghasilkan uang ataupun kekayaan. So, come on. Selagi kita muda, selagi kita masih punya kesehatan, selagi kita masih punya kekuatan, power, yuk kita kerja keras, jangan malas-malasan. Kenapa? Karena malas-malasan tidak akan pernah membuat kita kaya. Remember, orang kaya tidak akan pernah malas. Next, gambar selanjutnya, friends. Penggundulan hutan. As you know, semakin tambah tahun, hutan kita itu semakin gundul. Ada penebangan hutan, ada pembakaran hutan, dan lain sebagainya. Stop do that. Oke, berhentilah melakukan itu. Di dalam hutan itu banyak ribuan atau bahkan ratusan ribu atau bahkan jutaan makhluk hidup di dalam sana. Oke, baik itu animal, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Ataupun mungkin ada penduduk di dalam sana. Please banget buat kalian, stop. Jangan pernah lakukan penggundulan hutan. Jangan pernah melakukan pembakaran hutan. Oke, hutan adalah nafas bagi bumi. Tanpa hutan yang berisikan tumbuhan, maka air pun akan susah diserap masuk ke bumi. Bencana akan datang menemui kita, banjir, longsor, dan lain sebagainya. So, please, berhenti untuk penebangan hutan. Oke, kenapa? Karena dampaknya akan sangat-sangat fatal sekali buat kehidupan anak cucu kita di masa depan. Ingin kaya dengan mengorbankan segala cara? No. Ingat, Tuhan memberikan kekayaan sesuai kapasitas dan kerja keras kita. Tentunya dengan cara yang halal dan baik, tanpa merugikan orang lain. Oke, alright. Ini adalah selfie. Siapa sih yang gak suka selfie? I think everyone love take a selfie, right? Saya pun suka selfie, but saya tidak melakukan selfie di semua tempat. Jadi kalau saya pribadi bukan orang yang cenderung dikit-dikit selfie, dikit-dikit foto, or something like that. No, saya lihat dulu kondisinya ataupun tempatnya. You must know guys, jadi orang yang kebanyakan selfie ternyata itu bisa mengidap suatu penyakit psikologi.
Dan tanpa sadar, banyak orang yang tidak tahu akan itu. Jadi bijaklah dalam mengambil foto selfie. Tidak semua tempat, tidak setiap waktu. Next, gambar terakhir. Can you see that? Ini ada seorang laki-laki yang sedang main ponsel, tapi di lehernya itu ada sebuah Pokemon. Kalian tahu apa itu artinya? That's right. It means that seperti games addicted, ya kan? Faktanya terakhir ini banyak orang, khususnya anak muda yang kecanduan bermain games setiap waktu. Kalian tahu nggak sih gitu? Saya pernah membaca sebuah artikel bahwasanya kalau kita terlalu sering bermain games itu akan memberikan dampak buruk buat kita. Salah satunya adalah mata, kesehatan baik itu organ otak dan juga hati. Karena kita fokus hanya satu objek, layar itu saja. It's not all over our body. Itu tidak sehat guys. So stop to play game. Oke, kita boleh main game tapi tidak harus addicted. Oke, tidak harus kecanduan berjam atau sampai 24 hours. No, please stop. Sayangilah mata kita, sayangilah tubuh kita. Kita boleh main game, tapi tidak untuk 24 jam. Oke, tubuh kita juga berhak untuk istirahat. Jadi jangan paksakan untuk bermain game. Dan jangan lupa juga kita buat bersosialisasi bersama teman-teman ataupun orang lain. Kenapa? Karena bersosialisasi juga adalah termasuk cara kita menikmati hidup yang lebih baik ketimbang kita selalu main gadget. Alright guys, I think enough for this episode. Itulah beberapa gambar sindiran tentang kehidupan di zaman sekarang. So, bijaklah dalam menjalani kehidupan. Jangan membuat resiko yang berdampak buruk buat kita dan orang-orang di sekeliling kita. Oke, lakukanlah yang terbaik dan menjadilah dewasa. Before I'm out from this episode, jangan lupa buat like video ini, comment, dan juga subscribe Nidnote Channel. Pastikan juga pencet tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari Nidnote Channel. I'm Nidam Khairan. We'll leave this episode. I'll see you then. Bye-bye.